Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat semuanya, kakak-kakak semuanya, berjumpa kembali di channel kita Senang Belajar. Dalam video ini kita akan membahas lagi pembahasan soal matematika dimensi 3. Oke, dalam soal ini kita lihat jika luas bidang diagonal kubus adalah 16 akar 2 cm persegi, panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah, nah kita lihat dulu bentuk kubusnya, ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dimana diketahui di situ diketahui diagonal kubusnya adalah 16 akar 2 cm. Nah, misalkan ini adalah bidang diagonalnya. Nah, sekarang kita akan cari dengan menggunakan rumus luas. Nah, kita ketahui di mana masing-masing sisi kubus atau rusuk kubus adalah mempunyai panjang yang sama. Oke, sekarang kita akan hitung ya. Oke, kita akan hitung berapa panjang diagonal kubus tersebut. Nah, berarti panjang diagonal ruang kubus, berarti panjang diagonal ruang ini adalah panjang E ke C atau CE garis CE atau AG. Nah, yang sesuai dengan diagonal bidang yang ada, atau HB juga bisa sebenarnya. Nah, kita lanjutkan kakak semuanya. Kalau kita lihat di sini saya punya satu gambar kubus. Nah, di sini soalnya. Nah, maka kita akan nyari bidang panjang dari E ke C. Nah, kalau kita cari di sini, kita ketahui bahwa kalau kita lihat suatu kubus mempunyai sisi yang sama. Kita misalkan sisinya adalah di sini adalah AB adalah sisinya X dan CG di sini CG adalah sisinya X karena sama. Maka AC ini bisa kita cari. Maka AC adalah, kita tahu kalau BC-nya adalah juga X, BC-nya adalah X, X semuanya, maka AC-nya adalah, panjang AC adalah sama dengan X akar 2. Nah, panjang AC adalah X akar 2. Maka luas dari bidang diagonal ini adalah X akar 2 kali, ini berarti adalah X akar 2 kali X. Oke, kita akan cari panjang luas X-nya. Di mana diketahui luas X-nya adalah X panjang kali lebar, X kali X akar 2. Oke, nah kita akan cari, kalau di sisi ini diketahui adalah 16 akar 2, berarti dihitung X kali X akar 2 sama dengan 16 akar 2. Oke, nah sekarang X kali X kuadrat berarti berapa kali berapa? 16. Otomatis X nya adalah nilainya 4, berarti X adalah 4. Sehingga di sini kita ketahui berarti masing-masing sisi dari kubus itu adalah, di sini adalah sisinya adalah 4 cm, ini 4 cm, ini 4 cm. Sehingga kita bisa mengetahui diagonal dari ruang kubus itu. Kalau kita tarik garis, nah ini diagonal. Oke, diagonal itu adalah 4 akar 3. Oke, ya, gampang ya kakak semuanya ya. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua ya. Soal yang kedua di sini adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, di sini diketahui rusuknya masing-masing adalah 12 cm. Yang ditanyakan, tentukan jarak antara garis AC dan garis DF. Oke, kita bahas ya kakak. Di sini kita ketahui bahwa garis
AC adalah diagonal bidang, sedangkan garis DF adalah diagonal ruang, ya. Nah, maka kita kembali pada konsep menentukan jarak selalu ditentukan berdasarkan bahwa jarak akan ditentukan antara titik ke titik, ya. Jadi kita akan cari titiknya, sehingga kita butuh bantuan. Kita ambil satu bidang yang melalui garis salah satu dan memotong salah satu garis. Misalkan kita ambil bidang diagonal DBHF, misalkan seperti ini. Nah, ini bidang diagonal DBHF. Maka bidang ini memotong di tengah-tengah titik atau di tengah-tengah garis AC. Misalkan ini adalah titik P. Nah, ini misalkan titik P. Nah, maka kita akan mendapatkan satu segitiga, ini segitiga, ya, yang siku-siku di B. Nah, kita gambar di sini ya, Kak. Ini segitiga, segitiga, tiga yang siku-siku di B. Ini titik B, ini titik D, ini titik F. Oke. Sekarang kita ketahui titik P adalah titik yang di tengah-tengah dari panjang DB, di mana titik ini, karena kalau kita kembali kepada soal sebelumnya, misalkan kita tahu bahwa sebelumnya soal ini adalah kita ketahui panjang rusuknya adalah 12. Ini berarti kalau kita kembali, ini adalah 12, ini adalah dari AC AB adalah 12, BC ada 12, dan CG adalah 12 cm. Maka diketahui DB adalah diagonal bidang, maka DB-nya adalah 12 akar 2. Oke, jarak ini sampai sini. Nah, sekarang kalau FB berapa? FB otomatis sama 12 cm, karena FB ini adalah rusuk dari kubus tersebut. Sekarang kita akan cari panjang DF. DF adalah diagonal ruang, maka otomatis DF ini adalah 12 akar 3. Maka kita akan mendapatkan satu segitiga siku-siku. Maka kita akan cari titik P ke garis DF ini. Titik P ke garis DF, maka kita tarik garis dari P, kita proyeksikan ke DF, nah, proyeksi ke DF, sehingga garis proyeksi atau bayangan P aksen ini membentuk sudut siku-siku. Nah, ini ya. Jadi kalau kita gambar ke segitiga yang sudah kita pindah ke sini nih, segitiga ini, maka kita akan tarik garis dari P sehingga garis itu bertegak lurus pada garis DF di sini. Titiknya adalah P aksen atau bayangan P di P aksen. Maka yang akan kita cari adalah panjang P aksen ini sebagai perwakilan dari jarak antara garis AC dan garis DF. Nah, sekarang kalau kita tarik garis, kita perhatikan di sini. Sekarang ini dari P kita tarik garis ke atas sejajar dengan BF atau FB. Nah, kita tarik garis sejajar. Nah, kita akan membentuk satu segitiga baru. Ya, di sini misalkan adalah titik Q, ini adalah titik Q misalkan. Nah, titik Q di mana titik Q ini membagi panjang sama panjang antara QF dan QD, karena di sini PB-nya juga membagi dua sama panjang garis DB, ini sama panjang. Maka kita akan mendapatkan segitiga yang kecil ini, ya, untuk membantu kita mencari luas atau jarak titik DF ke AC dengan menggunakan luas segitiga. Oke, kita tulis lagi D, ini P, ini Q. Ini segitiga siku-siku. Dimana karena ini adalah setengahnya, maka di sini setengah dari 12 6 akar 2. Nah, sekarang
DQ-nya karena ini adalah setengah dari DF adalah berarti 6 akar 3. Oke. Nah dari sini kita akan cari panjang PQ sekarang. Panjang PQ adalah, masih ingat kalau panjang PQ berarti nilainya adalah dengan teorema Pythagoras juga boleh, dengan langsung rumus cepat juga boleh. Maka panjang PQ adalah 6 akar 3 dikurangi 2 berarti akar 1, atau sama dengan nilainya 6. Oke, atau pakai teorema Pythagoras juga boleh. Berarti PQ sama dengan, ya, PQ-nya sama dengan akar 6 akar 3 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Nah, ini sehingga sama dengan akar 6 kuadrat kali 3 dikurangi 6 kuadrat kali 2 sama dengan akar 6 kuadrat sama dengan 6. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus teorema Pythagoras sama. Ya, ingat kalau bentuknya seperti ini, sisi miring dikurangi sisi tegak atau sisi datarnya. Sehingga ini 6, kita tulis 6, 3, akar 3 dikurangi akar 2 berarti akar 1, sehingga 6. Kita lanjutkan. Nah, dengan menggunakan rumus luas segitiga kita gambar, berarti yang akan kita cari adalah P ke P aksen. Di sini P aksen itu sebagai jarak 2 garis ini. Nah, saya tulis, saya gambar lagi segitiganya, nah, supaya jelas. Ini P ke P aksen, di sini adalah D, di sini adalah Q. Itu sama kalau kita tulis seperti ini. Kalau seperti ini ya, saya balik saja ya. Ini P, ini D, ini Q. Ini berarti 6 akar 2, ini 6. Kalau ini adalah Q, ID-nya adalah 6 akar 3. Maka kita bisa mencari panjang PQ dengan rumus luas segitiga, berarti setengah alas QD kali P aksen ini yang akan kita cari sama dengan setengah alasnya adalah 6 akar 2 kali 6. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini ada yang sama, kita sederhanakan. Maka setengah bagi setengah 1, QD-nya adalah, kita tulis QD-nya. Nah, kita tulis QD adalah berarti 6 akar 3 P aksen sama dengan 6 akar 2 kali 6. Nah, kedua sisi kita bagi 6 semuanya. Ini bagi 6, ini bagi 6, sehingga hasilnya 1, hasilnya 1. Nah, sekarang semua kita mendapatkan akar 3 P aksen sama dengan, ini 6-nya saya pindah ke depan, 6 akar 2. Maka kedua sisi supaya ini adalah nilainya 1, maka ini saya bagi akar 3, ini juga saya bagi akar 3, sehingga akar 3 bagi akar 3 nilai 1, berarti P aksen sama dengan, ya, kita geser, ini kita geser ya, kita geser jadi 6 kali akar 2 per akar 3. Nah, seperti itu. Ini belum bentuk rasional kan, kita rasionalkan sehingga P aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 3, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga P aksen sama dengan 6, ini akar 3 kali akar 2, akar 6 per 3, sehingga 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka panjang P aksen adalah 2 akar 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jawaban bahwa panjang
garis, ya ini panjang garis T ke P aksen atau panjang garis AC ke DF atau panjang titik P ke P aksen adalah kita mendapatkan tadi nilainya adalah 2 akar 6. Ya, itu untuk pembahasan soal pada kesempatan hari ini. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.